Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kembali lagi sama Mbak Asma yang akan memberikan materi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kan kita udah membahas tuh tentang makna hari akhir sama macam-macam hari akhir. Nah, sekarang kita akan membahas tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Oke, selamat menyaksikan videonya. Kabarnya anak-anak hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu jaga kebersihan, oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, perkenalkan, saya namanya Ibu Azma Fatihah. Hari ini Ibu yang akan memberikan materi tentang bab 1, yaitu pengenalan surah Al-Kafirun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo sekarang sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan sama-sama basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Nah sekarang selamat menyaksikan videonya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Nah, jadi anak-anak, sebelum terjadinya kiamat itu ada dua tanda. Ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Nah, tanda-tanda kiamat kecil itu seperti apa? Yang pertama, ada banyaknya ulama muslim yang wafat. Jadi udah banyak tuh ulama-ulama yang wafat, kayak kiai-kiai, ustadz-ustadz, pembesar-pembesar yang mengajarkan agama itu banyak yang wafat. Terus yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi orang itu udah nggak mikir lagi. Agama itu ya udah, agama cuma KTP aja, nggak peduli aku udah sholat udah gini, nggak ngerjain kebaikan dengan baik, nggak menjalankan perintah Al-Quran dengan baik, kayak gitu. Terus yang ketiga, banyak maksiat, banyak orang judi, banyak orang mabuk-mabukan, yang mencuri, kayak gitu udah banyak kelihatan. Terus yang keempat, laki-laki tuh menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Jadi mereka itu tidak menghargai jenis kelamin yang diberikan kepada diri mereka sendiri. Nah, yang kelima itu ada banyaknya terjadi peperangan di bumi. Seperti peperangan yang kita ketahui ada di Irak, di Palestina, itu kan banyak terjadi peperangan kan, apalagi peperangan umat Islam. Nah, terus ada apa? Minuman keras dan barang terlarang beredar bebas. Jadi sekarang banyak yang jualan minuman keras tuh bebas. Terus obat-obatan, narkoba, segala macam itu udah dijual bebas. Nah, itu kan sama aja kita meremehkan agama. Nah, dan yang terakhir adalah munculnya orang yang mengaku nabi palsu. Nah, kalian pernah dengar nggak sih di daerah Arab sana ada yang mengaku sebagai seorang nabi? Padahal kita kan sendiri udah tahu bahwa nabi terakhir kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, inilah salah satu atau 7 tanda-tanda kiamat kecil. Sebelum datang hari kiamat, pasti ada tanda-tanda yang bisa kita kenali dan identifikasi. Misalnya tanda fisik hari kiamat di bumi. Bahkan ilmuwan membuat skema-skema yang terjadi, seperti bumi bertabrakan dengan planet lain dan hantaman asteroid. Yang jelas akan ada peristiwa besar yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah guncangan yang dahsyat. Guncangan dahsyat tersebut juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 2. Selain guncangan, tanda kiamat lain adalah matahari akan terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam 1 tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini karena penurunan kecepatan rotasi bumi pada porosnya di depan matahari.
Jika hal ini terjadi, benar itu adalah tanda kiamat besar. Asy-Syaikh-Hani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kiamat juga ditandai dengan munculnya kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11. Sebelum hari kiamat tiba, kabut tebal memenuhi bumi dan mengambil nafas orang-orang kafir. Mereka seperti tercekik dan membuat pilek orang mukmin. Kabut ini berlangsung selama 40 hari. Ada juga dabbah, binatang yang akan keluar pada hari kiamat dari dalam bumi dan dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih. Dabbah menggambarkan bahwa orang-orang terdahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabbah ini muncul pada saat akhir zaman ketika manusia sedang mengalami kebobrokan. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabbah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin tersebut akan digunakan untuk menandai hidung orang-orang kafir, sedangkan wajah orang mukmin akan bersinar karena tongkat tersebut. Jadi nanti akan bisa terlihat dan dibedakan yang mana orang mukmin dan orang kafir. Selain dabbah, akan ada juga Dajjal atau Al-Awwar Ad-Dajjal. Dinamai Al-Awwar Ad-Dajjal karena sebelah matanya buta, tepatnya mata sebelah kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Nah, jadi kalau ditanya misalnya tanda-tanda kiamat itu ada apa aja? Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada yang tanda-tanda kiamat besar, ada yang kecil. Jadi awalnya itu kiamat kecil dulu, tanda-tandanya itu apa? Ya seperti yang dijelaskan tadi, ada maksiat, banyak bencana, gunung Merapi, gempa bumi, gunung meletus. Nah, anak-anak, jadi sekarang kita masuk ke hikmah mempercayai hari akhir. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tandanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satunya kita harus bertambah yakin atas kuasa dan kebesaran Allah. Terus yang kedua, kita harus tambah semangat dalam mengerjakan kebaikan, misalnya menolong teman, sholat, puasa sunnah, terus membantu orang tua, berbakti orang tua, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menerapkan sikap jujur, disiplin, sama tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Nah, yang terakhir apa? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Seperti kalau misalnya dari sekolah ada disuruh ngerangkum tugas soal, disuruh mengerjakan soal latihan, itu langsung dikerjakan. Nah, nggak cuma itu aja. Sholat, kalian harus tepat waktu. Ayo di sini siapa yang masih sholatnya entar-entar. Nah, itu harus segera dilaksanakan, nggak boleh ditunda-tunda, dan pekerjaan lainnya. Oke, sampai sini paham ya?